Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan yang ada di cybercrime. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama-tama, saya Valentina Mendes Pane dengan NIM B120135. Saya Puan Marani dengan NIM B120145. Saya Dini Cecilia Sinabutar dengan NIM B1020108. Saya Esther Salitri Siahaan dengan NIM B120-132. Saya Iki Pratama Putra, NIM B12374. Dan saya sendiri, Nelly Fitri Herman Putri, NIM B120122. Selamat menyaksikan! Saya, Dini Cecilia Sinabutar, akan menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan cybercrime. Cybercrime itu adalah bentuk kejahatan yang digunakan melalui jaringan komputer. Untuk jenis cyber yang akan saya bahas di sini adalah carding. Carding adalah perbuatan menggunakan kartu kredit yang bukan miliknya, yang digunakan untuk bertransaksi secara elektronik sehingga mendapatkan barang yang dihasilkan secara ilegal. Orang yang melakukan carding ini disebut sebagai carder. Proses hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan carding di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu pada bab ke-7 itu tentang perbuatan yang dilarang pada pasal 27 sampai pasal 37. Untuk contoh kasus carding, saya ambil dari putusan nomor 232/PIT-B/2019 Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk pemaparan lebih jelasnya dapat dilihat di samping saya. Singkatnya, terdakwa yang bernama Angga ini mendapatkan kartu kredit milik orang lain dari Amerika Serikat, dari website atau blog Facebook, dan membelinya dari temannya. Lalu setelah ia mendapatkan itu, dia langsung mengakses komputer dengan data yang ada padanya itu dan melakukan pembelian secara online dengan pembayarannya itu dari kartu kredit tersebut. Nah, setelah ia mendapatkan barang yang ia hasilkan dari kartu kredit tersebut, barang tersebut dijualnya kembali dan ia mendapatkan penghasilan dari barang tersebut yaitu dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 50 juta rupiah. Dalam kasus tersebut, terdakwa melanggar pasal 30 ayat 1 junto pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang, unsur subjek di sini adalah Anggi Afiansa. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Di sini terdakwa dengan sengaja mengambil data kartu kredit milik orang lain. 3. Mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti mengakses komputer dengan data kartu kredit milik orang lain dan melakukan pembelian secara online dengan pembayarannya itu melalui kartu kredit orang lain tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya atau cybercrime di mana seseorang menyamar sebagai lembaga yang sah menghubungi korban agar ia memberikan data sensitif seperti informasi identitas pribadi, detail perbankan, kartu kredit, serta kata sandi yang kemudian digunakan untuk mengakses akun penting yang dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial bagi korban. Ada 5 modus yang dilakukan pelaku untuk melakukan phishing. Pertama, pengiriman email palsu. Kedua, phishing melalui web atau web phishing. Ketiga, phishing melalui telepon. Keempat, phishing melalui SMS. Dan yang terakhir, phishing melalui aplikasi percakapan. Adapun beberapa pasal yang berpotensi untuk menjerat pelaku tindak pidana phishing antara lain, 1. Penipuan, yaitu dikenakan pasal 378 KUHP. Kedua, manipulasi, dikenakan pasal 35 Junto pasal 51 Undang-Undang ITE. Ketiga, penerobosan, dikenakan pasal 30 ayat 3 Junto pasal 46 ayat 3 UU ITE. Dan yang terakhir, memindahkan atau mentransfer, dikenakan pasal 32 ayat 2 Junto pasal 48 ayat 2 UU ITE. Berikut saya paparkan contoh kasus di samping saya. Kasus di samping saya, terdakwa melakukan phishing dengan cara menyebarkan website tiruan yang mirip dengan website aslinya ke email korban dengan tujuan mendapatkan data user seperti email, password, identitas korban, termasuk alamat korban. Setelah mendapatkan data mengenai kartu identitas korban, kemudian terdakwa menjual kartu kredit tersebut melalui akun Facebook. Untuk lebih lengkap mengenai contoh kasus, saya paparkan di samping. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 32 ayat 2 Junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan pidana 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar 20 juta rupiah. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi oleh terdakwa, pertama, setiap orang. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana phishing tersebut. Kedua, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Terdakwa terbukti dengan sengaja menyebarkan link website phishing ke email korban yang kemudian link tersebut diakses oleh korban mengakibatkan terdakwa mendapatkan data-data penting korban tanpa diketahui korban. Ketiga, dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dalam kasus ini, terdakwa mendapatkan data-data pribadi kartu kredit korban, kemudian data-data kartu kredit tersebut terdakwa jual, dan atas penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan.
Skimming itu artinya apa sih? Skimming adalah metode pencurian data, yaitu dengan cara menduplikat atau menggandakan di kartu ATM dengan menggunakan alat khusus yang bernama alat skimmer. Kasus dari skimming yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 163/Pitsus/2020 Pengadilan Negeri Ngawi. Adapun unsur-unsur pasal di dalam putusan tersebut, yang pertama setiap orang dijelaskan bahwa ada dua terdakwa. Yang pertama terdakwa 1 itu Saryanto Aladan dan terdakwa 2 itu Triwarno. Unsur yang kedua yaitu unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, yaitu melakukan interupsi atau penyadapan informasi elektronik. Dijelaskan bahwa di dalam putusan tersebut terdakwa mengambil uang korban sebesar 36 juta rupiah melalui alat khusus yang bernama alat skimmer. Yang ketiga, unsur dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan fakta persidangan yang ada dan juga keterangan saksi serta alat bukti yang ada, maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Unsur di sini sudah terpenuhi. Terdakwa dikenakan pasal 47 junto pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dikenakan pidana penjara dengan masa penjara yaitu 1 tahun 10 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, di sini saya Valentina Manda. Saya di sini mengambil salah satu contoh kasus yang memang paling marak kita temukan di jejaring media sosial, yaitu pornografi atau cyberporn. Pornografi itu sendiri menurut Undang-Undang Pornografi secara singkat merupakan gambar, foto, ilustrasi, atau bentuk pesan lainnya yang di dalamnya itu memuat unsur cabul atau eksploitasi secara seksual, yang mana itu merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Dan cyberporn sendiri itu merupakan salah satu bentuk pornografi yang aksesnya kita itu melalui jejaring internet. Lalu di sini saya mengambil salah satu contoh kasus yang singkatnya itu pelaku itu mengambil foto dan video milik korban yang sedang dalam keadaan tidak berbusana, yang kemudian foto dan video tersebut pelaku upload ke dalam Instagram pribadi milik korban. Jadi, atas tindakan pelaku tersebut, pelaku dikenakan pasal 27 ayat 1 jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana di sini pelaku itu dikenakan pidana selama 8 bulan. Unsur-unsur yang kita dapatkan dari pasal tersebut adalah pertama, setiap orang ini merujuk kepada subjek tindak pidana yang mana di sini bernama Muhammad Ridoni alias Doni. Unsur yang kedua adalah dengan sengaja atau tanpa hak. Dengan sengaja di sini adalah pelaku dengan sengaja mengupload foto dan video milik korban ke dalam Instagram pribadi milik korban, yang mana di situ pelaku sudah mengetahui apa saja unsur akibat dari perbuatan tersebut. Unsur yang ketiga itu adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang mana di sini dibuktikan dengan tindakan pelaku mengupload atau mengunggah foto dan video tanpa busana milik korban ke dalam laman Instagram, yang mana Instagram sendiri itu merupakan media sosial yang mana foto dan video milik korban tersebut bisa diakses oleh siapa saja. Dan unsur yang terakhir adalah yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan di sini itu mengacu kepada tindakan yang melanggar tata krama, sopan santun, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan menutup aurat bagi perempuan laki-laki. Melihat foto dan video yang diupload oleh pelaku adalah foto dan video tanpa busana, maka unsur yang terakhir ini yang melanggar kesusilaan itu dapat terpenuhi. Berdasarkan jenis aktivitas cybercrime bahwa illegal content termasuk dalam aktivitas tersebut, yang mana merupakan jenis kejahatan yang memasukkan data dan informasi ke dalam suatu internet dan mengandung suatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dari penjelasan di samping, bahwa illegal content termasuk cybercrime dalam arti luas atau computer related crime. Kasus illegal content yang akan saya paparkan mengenai hoax atau ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong. Berdasarkan 9 caption di samping bahwa Supratikno telah melakukan hoax dan melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang pertama, setiap orang. Dari pengertian di samping jelas bahwa subjek hukum di sini adalah Supratikno karena dia yang memiliki dan mengendalikan akun Facebook bernama Supratikno. Unsur kedua yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Di sini jelas dari pengertian di samping bahwa tindakan dilakukan oleh Supratikno dengan memposting 9 kali caption dan dengan sengaja yang dilakukan secara terus-menerus dan dapat mempengaruhi orang lain dan juga terdapat niat atas perbuatan dilakukannya ini. Unsur ketiga yaitu bahwa jelas tindakan Supratikno terhadap pandangannya tentang agama Islam dengan memberikan sepenggal tafsiran dari suatu surah dari Al-Quran
yang tidak secara keseluruhan dan mengakibatkan pengertian dari surat tersebut menjadi negatif. Hal ini dapat mempengaruhi orang lain untuk membenci atau memusuhi individu atau kelompok lain berdasarkan sara. Hal ini berdampak akan menyebabkan konflik dan akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hal yang dilakukan oleh Super Indo ini juga termasuk ke dalam ranah publik karena terdapat teman-teman Super Indo yang dapat membaca caption tersebut. Berdasarkan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa tindakan Super Indo ini dapat diancam pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3 pendapat ahli di samping ini juga menyatakan bahwa tindakan Super Indo ini telah melanggar pasal dalam Undang-Undang ITE. Stalking adalah tindakan di mana orang secara diam-diam dan sengaja menguntit dengan maksud tertentu. Biasanya, tindakan ini dapat dilihat dari tanda-tanda yang mencurigakan, seperti melakukan teror, contoh telepon atau SMS, mengikuti dan sampai melakukan pengancaman dan kekerasan. Penyebab seorang melakukan stalking biasanya yang pertama penolakan, 2 fantasi pelaku, ketiga tidak memahami aturan bermasyarakat. Contoh, misalnya perempuan yang sudah bertunangan dan mau menikah, hampir 3 tahun ini ada seseorang yang mendekatinya. Sebut saja si A, teman SMA si B. Selama SMA pun si B tidak terlalu mengenal si A. Pada reuni 3 tahun lalu, mereka bertemu kembali. Sejak saat itu, si B merasa terganggu karena si A selalu mengirimkan pesan dan juga menelepon. Tapi si B tidak pernah menjawabnya. Setelah setahun, si A semakin menggila dan bahkan menteror calon suami si B. Tahun kedua, si B dan calon suami si B sepakat untuk menggantikan nomor telepon. Namun si A selalu berusaha untuk menghubunginya. Misalnya pesan-pesan yang dikirim si A kepada si B sangat provokatif melalui messenger. Dari perbuatan tersebut, si B merasa terintimidasi jika si A datang dan melakukan perbuatan yang mengancam jiwa. Dari kasus tersebut, si A dapat dipidana dengan pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan atau denda 750 juta rupiah. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam video ini, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Dadah. Akan menjelaskan. Ini masih divideoin. Tiga, dua, satu. Halo. Kakak, kami mohon maaf. Aku udah lah. Udah cuman. Udah lah. Sekian pemaparan video dari kami. Mohon maaf ya, saudara. Mohon dimaafkan.